Tapi juga kita tidak boleh menutup ketika para pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita, dan ada diskusi khusus antara Pak Presiden dan Mensesnek dengan saya nanti mengenai terobosan-terobosan pemerintah ke depan untuk bagaimana mengapresiasi para pemain diaspora ataupun pemain. I think it's not hard to see where your top players are. You are looking to bring the best players to this country. Convincing those players to play for Indonesia is a big step, because football is. Ada Maya sangat komunikatif, dan kita juga bersyukur cepat kan diselesaikan secara adat dan secara militer. Karena sampai saat ini dari pelatihnya belum mengizinkan mereka mungkin dalam persiapan pertandingan. Kalau Mas Menteri juga tadi menyebutkan bahwa naturalisasi. Perintah langsung John Hartman, Joel Piroe dan Pascal Struijk akan diproses naturalisasi oleh PSSI. Langkah strategis kembali diambil dalam upaya memperkuat timnas Indonesia. Kali ini, dorongan datang langsung dari pelatih kepala John Hartman yang secara tegas meminta federasi untuk segera memproses naturalisasi dua pemain keturunan Belanda, Joel Piroe dan Pascal Struijk. Permintaan ini bukan tanpa dasar. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim dalam berbagai laga, termasuk di ajang FIFA Series Indonesia 2026, pelatih melihat adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas di dua sektor penting, lini depan dan lini belakang. Dalam analisis yang dilakukan, timnas Indonesia sebenarnya telah menunjukkan perkembangan signifikan. Permainan kolektif semakin terorganisir, transisi antar lini berjalan lebih baik, dan kreativitas di lini tengah mulai terlihat. Namun, masih ada dua celah yang belum sepenuhnya tertutup, ketajaman di depan gawang dan stabilitas pertahanan. Disinilah nama Joel Piroe dan Pascal Struijk muncul sebagai solusi potensial. Keduanya dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Joel Piroe dikenal sebagai striker dengan naluri mencetak gol yang tinggi. Ia memiliki kemampuan untuk berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat, serta ketenangan dalam menyelesaikan peluang. Dalam situasi pertandingan yang ketat, pemain seperti ini seringkali menjadi penentu hasil akhir. Sementara itu, Pascal Struijk menawarkan kekuatan di lini belakang. Dengan postur tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik, ia mampu memberikan rasa aman bagi pertahanan. Selain itu, kemampuannya dalam membangun serangan dari belakang menjadi nilai tambah yang penting dalam sepak bola modern. Perintah langsung dari John Hartman ini menunjukkan bahwa proses naturalisasi bukan sekadar kebijakan federasi, tetapi bagian dari kebutuhan teknis yang nyata. Pelatih melihat secara langsung apa yang dibutuhkan tim, dan langkah ini dianggap sebagai solusi yang paling efektif. PSSI pun merespons dengan cepat. Proses penjajakan kembali dibuka, komunikasi dengan pihak pemain mulai dilakukan, dan persiapan administrasi mulai disusun. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar proses dapat berjalan secepat mungkin tanpa mengabaikan prosedur yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan terhadap naturalisasi memang mengalami perubahan. Jika sebelumnya lebih bersifat reaktif, kini menjadi lebih strategis dan terarah. Pemilihan pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim, bukan sekadar peluang yang ada. Langkah ini juga mencerminkan ambisi yang semakin besar. Indonesia tidak lagi hanya ingin menjadi peserta dalam kompetisi, tetapi mulai menargetkan hasil yang lebih tinggi. Untuk mencapai itu, dibutuhkan kombinasi antara pemain lokal yang berkembang dan pemain dengan pengalaman internasional. Kehadiran Joel Piroe dan Pascal Struijk nantinya diharapkan dapat memberikan dampak instan. Namun lebih dari itu, mereka juga diharapkan membawa perubahan dalam standar permainan dan mentalitas tim. Pengalaman bermain di Eropa memberikan mereka keunggulan dalam menghadapi tekanan. Mereka terbiasa dengan tempo permainan yang cepat, intensitas tinggi, serta tuntutan profesionalisme yang ketat. Semua ini akan menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia. Namun, proses ini tidak hanya tentang membawa pemain baru. Integrasi menjadi kunci utama. Pelatih harus mampu menggabungkan pemain naturalisasi dengan pemain lokal dalam satu sistem yang solid.
Chemistry antar pemain menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, dukungan dari supporter juga akan memainkan peran penting. Atmosfer yang luar biasa seperti yang terlihat di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia. Kehadiran pemain baru diharapkan dapat semakin meningkatkan semangat tersebut. Di sisi lain, langkah ini juga membuka diskusi tentang keseimbangan antara pengembangan pemain lokal dan penggunaan pemain naturalisasi. Ini adalah isu yang selalu muncul, namun dalam konteks kompetisi modern, keduanya dapat berjalan berdampingan. Naturalisasi dapat menjadi jembatan untuk mempercepat peningkatan kualitas, sementara pembinaan pemain lokal tetap menjadi fondasi jangka panjang. Dengan pendekatan yang tepat, keduanya dapat saling melengkapi. Momentum saat ini juga sangat mendukung. Setelah sukses sebagai tuan rumah FIFA Series Indonesia 2026, kepercayaan diri tim meningkat. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan langkah besar. Jika proses ini berjalan lancar, maka Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan yang signifikan. Lini depan menjadi lebih tajam, lini belakang menjadi lebih kokoh, dan secara keseluruhan tim menjadi lebih seimbang. Namun, semua ini tetap harus dibuktikan di lapangan. Sepak bola adalah tentang hasil nyata. Sehebat apapun rencana yang dibuat, pada akhirnya performa di lapangan yang akan menentukan. Perintah dari John Hartman menjadi titik awal dari langkah besar ini. Kini, tanggung jawab berada di tangan federasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana. Publik pun menantikan perkembangan selanjutnya. Setiap kabar terkait proses ini akan menjadi perhatian utama. Harapan besar mulai tumbuh, membayangkan bagaimana wajah baru timnas Indonesia di masa depan. Indonesia sedang berada dalam fase transformasi. Setiap keputusan yang diambil memiliki dampak jangka panjang. Oleh karena itu, langkah ini harus dijalankan dengan penuh perhitungan. Dengan visi yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, peluang untuk sukses semakin besar. Kombinasi antara strategi yang tepat dan eksekusi yang baik akan menjadi kunci. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki tim yang lebih kuat, lebih kompetitif, dan lebih siap menghadapi tantangan di level internasional. Semua bermula dari satu perintah. Sebuah keputusan yang mungkin akan menjadi titik balik dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Momen bersejarah kembali tercipta dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Kali ini, perhatian tertuju pada sebuah peristiwa penting yang berlangsung jauh dari tanah air, tepatnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. Dalam suasana penuh makna, proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia bagi striker asal Swedia, Viktor Gyökeres, resmi dilaksanakan. Yang membuat momen ini semakin istimewa adalah kehadiran langsung Erick Thohir yang memimpin jalannya prosesi. Kehadiran tersebut menunjukkan betapa seriusnya federasi dalam memastikan setiap tahap berjalan dengan baik, sekaligus menegaskan pentingnya langkah ini dalam strategi besar penguatan timnas Indonesia. Suasana di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London terasa hikmat. Proses yang berlangsung tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga syarat dengan makna simbolis. Pengambilan sumpah menjadi titik